Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tema pernikahan. Pernikahan adalah salah satu dari ibadah yang sangat lama sekali, yang kita ketahui bahwasannya ibadah pernikahan bukanlah hanya 1-2 hari, bukanlah hanya 1-2 minggu, bukanlah hanya 1-2 bulan, namun bisa bertahun-tahun, bahkan bisa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil ajal kita. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan bukan hanya penyatuan hati saja antara laki-laki dan perempuan, namun pernikahan juga merupakan ibadah karena berlangsung yang sangat lama. Oleh karena itu kita perlu memperbaiki ibadah kita agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk wahai para laki-laki para istri atau istri-istri kalian, yang mana sama dari kita juga, yaitu sama-sama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan min anfusikum, atau yang sama dengan kita. Tujuannya untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kita cenderung kepada perempuan tersebut, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan agar kita mendapatkan ketentraman dengan adanya pasangan kita. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang nikah nyari ribut, itu nggak ada. Orang nikah semuanya nyari tenang, orang nikah semuanya nyari bahagia, dan itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kepada kita semua, litaskunu ilaiha, agar kita mencari ketentraman. Nah, jadi kalau ada orang yang menikah tapi setelah nikah hidupnya malah tidak bahagia, berarti quote on quote ada yang salah di situ. Perlu diperbaiki, karena tujuan dari kita menikah adalah litaskunu ilaiha, agar kita cenderung, agar kita condong kepada pasangan kita, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara kita dan pasangan kita mawaddah wa rahmah, yaitu keterikatan, yaitu kecintaan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita juga untuk menikah, untuk berkeluarga, dan beliau juga berkeluarga. Jadi kita menikah ini semata-mata sebagai, yaitu meniru Rasulullah SAW, mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau sendiri bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Dan itu adalah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan derajat hadisnya sahih. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh takut menikah. Dan kita menikah, kita tambahkan tujuan pernikahan kita, selain kita ingin punya anak, kita ingin mempunyai pasangan yang ideal dan lain sebagainya, kita tambahkan niat agar kita mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa nikah dikatakan ibadah terlama? Karena kita mulai melaksanakan ibadah tersebut setelah kita melaksanakan akad nikah. Setelah seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang pria, dengan ankahtuka wa zawwajtuka, kemudian laki tersebut mengijab qabul, menerimanya dengan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Setelah itu maka mulailah ibadah tersebut berlangsung. Jadi kita tahu bahwasanya ibadah sholat itu kita hanya beberapa menit melaksanakannya, ibadah puasa hanya beberapa jam saja kita melaksanakannya, ibadah haji hanya beberapa hari saja kita melaksanakannya. Namun ibadah pernikahan selalu kita laksanakan sehari-hari sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil atau mensudahi ajal kita.
Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama pernikahan ini berlangsung seumur hidup, kita berusaha untuk belajar, kita berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk pasangan kita semata-mata agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap sikap dan pelayanan seorang istri kepada suaminya itu bernilai ibadah. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjelaskan tadi ya, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak sesuai atau tidak mencontoh sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Dan juga para ulama sendiri mengatakan bahwasanya an-nikah min sunnahil mursalin. Sesungguhnya nikah itu adalah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para rasul terdahulu. Dan nikah ini lebih baik dibandingkan kita fokus untuk ibadah-ibadah sunnah. Bahkan kata ulama, nikah min sunnahil mursalin wa huwa afdalu minat taqalli binaflil ibadah. Dan nikah ini lebih mulia atau lebih utama dibandingkan kita fokus terhadap ibadah-ibadah sunnah. Jadi ada dua permisalan. Misalnya yang pertama, ibu-ibu bangun sholat subuh, kemudian masak, menyiapkan makanan untuk suami, menyiapkan makanan untuk anak, menyiapkan seragam untuk anak sekolah, kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan nyetrika, dengan cuci baju, kemudian jemur, dan lain sebagainya, sampai sebelum zuhur. Mana lebih utama, apakah ibu tersebut atau ibu yang kedua? Malamnya dia berusaha untuk sholat tahajud maksimal. Kemudian setelah itu dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia nunggu sampai syuruk, kemudian setelah syuruk dia menunggu sampai sholat duha, dan seterusnya dan seterusnya. Para ulama mengatakan bahwasanya orang yang mengurusi rumah tangga itu lebih utama dibandingkan orang yang fokus dengan naflul ibadat atau ibadah-ibadah sunnah. Tentunya ibadah wajib tetap ya harus kita lakukan, namun dibandingkan dengan ibadah sunnah, maka mengurus rumah tangga jauh lebih afdol dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini mungkin kita sering dengar hadisnya ya, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, wa qamat syahraha, apabila seorang wanita itu puasa 1 bulan penuh, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, ilalaha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Jadi ibu-ibu sekalian tidak usah pusing nanti untuk memilih apakah ibu-ibu ingin masuk dari pintu orang-orang yang sering melaksanakan ibadah puasa, pintu ar-rayyan, atau ibu-ibu sering ingin masuk ke pintu orang-orang yang berbuat sedekah, atau ibu ingin masuk ke dalam surga dari pintu orang yang berbuat kebaikan-kebaikan lainnya, maka ibu bebas memilih. Apabila ibu-ibu sekalian sholat 5 waktu, apabila ibu-ibu sekalian puasa 30 hari di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan menuruti suami atau berusaha menuruti perintah pasangan kita. Bayangkan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan ketaatan kepada suami, ibu-ibu mendapatkan derajat yang tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah setelah sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, ketika setelah beliau khutbah, kemudian beliau pergi ke belakang ke saf-safnya perempuan. Beliau datang bersama Bilal ibn Rabah. Ketika itu Bilal ibn Rabah membawa selendang. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Bilal bin Rabah datang ke musola perempuan, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ya ma'asyaron nisa tasaddaqna, wahai para perempuan, bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat sebagian dari kalian adalah penduduk neraka. Ini siapa yang mengatakan? Bukan saya. Yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Disuruh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar. Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika itu para sahabat nggak berpikir panjang, langsung ada yang melepas cincinnya memberikan kepada selendang Bilal bin Rabah, ada yang melepaskan antingnya satu memberikan kepada Rasulullah SAW, ada yang melepaskan gelangnya langsung memberikan kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah mengingatkan mereka bahwasanya yang terbanyak di neraka yaitu para wanita. Kemudian dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kok kita yang banyak di neraka itu kenapa? Jadi kenapa kok wanita tersebut nanya? Ini ada hikmahnya ya jamaah sekalian. Karena kalau dia tidak nanya, tentunya dia tidak akan tahu. Bagaimana kita pergi ke dokter. Kita pergi ke dokter, dokter saya batuk, dikasih obat. Nah kemudian setelah itu pulang. Ya sudah habis obatnya, besoknya batuk lagi, datang lagi ke dokter. Apa dia bertanya sebabnya? Seharusnya apa? Seharusnya dia bertanya sebabnya. Dokter kenapa ya saya kok batuk terus? Oh kebanyakan makan es, kebanyakan makan gorengan, kebanyakan makan ini. Oh dengan itu dia bisa tahu sebabnya dan dia bisa menjauhi sebabnya. Oleh karena itu wanita tersebut juga bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kenapa kok kita yang paling banyak di api neraka? Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda menjawab sahabiah tersebut, karena kalian semua tukfirnal la'an wa takfurnal asir. Dua sebabnya, yaitu kalian sering melaknat dan kalian sering tidak bersyukur atas pemberian pasangan kalian. Jadi kalau kita tanya sama bapak-bapak di sini, gimana bapak-bapak? Istrinya pandai bersyukur apa enggak? Insya Allah, semuanya pandai bersyukur ya di sini. Jadi memang kadang-kadang ya wanita kalau kita kasih 1 juta cukup apa enggak? Enggak cukup. Kasih 2 juta cukup apa enggak? Enggak cukup. Kasih 5 juta, pasti ada aja yang bikin enggak cukup. Kasih 10 juta, pasti ada aja yang enggak cukup. Dan itulah fitrah dari wanita. Jadi seharusnya ibu-ibu sekalian dan kita-kita juga semua harus pandai bersyukur. Jadi bapak-bapak sekalian yang kalau misalnya mendapatkan istri yang pandai bersyukur, dijaga Pak. Dijaga dan disyukuri. Karena istri yang pandai bersyukur itu sangat langka sekali. Kenapa kita katakan langka? Karena Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah SAW, juga ada yang pernah protes ke Rasulullah SAW ingin nafkah lebih. Nah, kalau ibu-ibu semua merasa tersindir, nggak usah merasa tersindir ya. Ini istrinya Nabi loh, istrinya Rasulullah SAW, dan mereka adalah ibu-ibu pilihan. Mereka semua pernah berkata kepada Rasulullah SAW ingin nafkah lebih. Dan saat itu Rasulullah SAW mendiamkan mereka selama 1 bulan. Bayangin Bu, didiamkan dan tidak didatangi, maksudnya tidak digauli selama 1 bulan oleh Rasulullah SAW karena mereka semua menuntut nafkah lebih. Kemudian sampai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajik, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Kalau kalian ingin perhiasan dunia, kalian ingin kenikmatan dunia, katakanlah wahai Rasulullah pada istri-istri kalian, silakan datang sini. Fata'alain. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah. Tak kasih apa yang kau mau, dan setelah itu tak ceraikan dengan perceraian yang baik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri beliau sendiri, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika ingin meminta nafkah lebih, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan datang kemari, tak kasih. Kemudian setelah itu tak ceraikan dengan perceraian yang baik. Lanjutan dari ayat tersebut yaitu wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi wahai para istri-istri, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keridhaan dari Rasulnya, wad darul akhirah, dan kalian menginginkan kehidupan yang sangat istimewa di akhirat nanti, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azimah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan untuk orang-orang yang berbuat baik dari kalian ajran 'azimah, atau pahala yang sangat besar. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di dunia, Bu, bukan di surga, Bu, ya. Segala sesuatu kita minta apa kita langsung dapat. Kita ngomong ke suami kita langsung dituruti, itu di surga nanti insya Allah. Ini di dunia.
Di dunia Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia ini dalam keadaan bersusah payah. Kita semuanya bersusah payah. Apalagi orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mungkin enggak sih seseorang yang mengatakan dirinya beriman terus dia tidak diuji? Enggak mungkin. Pasti diuji, dan itu adalah konsekuensi seseorang yang mengatakan bahwasanya dirinya beriman. Nah, kalau dia beriman, otomatis dia harus siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang paling tinggi ujiannya? Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Sungguhnya orang yang paling tinggi cobaannya dan ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Kemudian as-solihun. Kemudian yaitu orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang berikutnya dan berikutnya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita taat, semakin kita patuh, semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ujian itu akan datang kepada kita. Jadi kita harus bersabar. Kalau kita bayangkan ya ibu-ibu ya, kalau kita sebelum menikah ada aja ujiannya. Setelah kita menikah, kita diuji oleh suami kita. Ya Allah, kok suami saya begini, kok suami saya begini. Setelah punya anak, diuji oleh anak kita yang masih kecil. Kok anak kita akhlaknya seperti ini. Ketika sudah besar, lebih lagi ujiannya. Menghadapi situasi yang saat ini kita hadapi ya, dengan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi kita tidak akan terlepas dari yang namanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Apakah kita bersabar dalam menghadapi ujian tersebut, ataukah kita tidak mampu dalam menghadapi ujian tersebut. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sabar kita tahu sama-sama pahalanya sangat besar sekali. Kalau kita bahas ya, pahala sabar itu adalah unlimited. Dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala dari orang yang berbuat sabar adalah unlimited, yaitu tidak ada batasnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala terhadap orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak terbatas atau pahala yang sangat banyak sekali. Jadi kita harus sabar menghadapi pasangan kita. Kita harus sabar menghadapi tingkah laku anak kita harus sabar menghadapi tingkah laku anak kita ketika kecil maupun ketika dia sudah besar, dan kita tetap mendidik. Dan jangan khawatir ibu-ibu sekalian, kita tidak akan selamanya merasa susah. Pasti setelah kesusahan itu akan datang kemudahan. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya setelah kesusahan pasti akan ada kesenangan, dan setelah ada kesusahan pasti akan ada kesenangan. Jadi sayamur kullumur, yaitu kepahitan pasti akan berlalu. Kita hanya fokus untuk bersabar dan menghadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu lagi bahwasanya tujuan dari kita menikah yang pertama yaitu kita harus membangun rumah tangga kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan fokus menikah itu hanya untuk mengejar duniawi, mengejar karir, mengejar anak-anak kita harus jadi satu dokter, satu insinyur, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan, tapi fokus pernikahan kita yaitu hanya untuk memupuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama dengan pasangan kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala di atas ketakwaan. Jadi kita perlu mempersatukan visi dan misi kita. Kalau yang suami visinya dunia, yang istri visinya akhirat, tidak ketemu. Begitu juga sebaliknya, yang istri visinya hanya dunia, yang suami hanya akhirat, tidak ketemu. Jadi yang keduanya harus berjalan satu visi dan satu misi, yaitu bersama-sama menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi menjadi satu tim ibu-ibu sekalian ya, satu tim dalam beribadah, saling mengingatkan. Ketika suaminya tergelincir, istrinya mengingatkan. Ketika istrinya tergelincir, suaminya mengingatkan. Dan itu adalah suatu tim, yaitu tim ibadah, sama-sama mengingatkan anak kita untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berbuat kebaikan-kebaikan lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, tujuan dari pernikahan ibu-ibu yaitu menjadi istri yang solehah, menjadi perhiasan yang terbaik bagi suaminya. Nah, kita ini, ibu-ibu, para suami, kita nggak butuh yang namanya harta-harta yang sangat luar biasa mahal. Kita nggak perlu emas, kita nggak perlu perak, dan lain sebagainya. Yang kita perlu dan sebaik-baiknya perhiasan bagi seorang suami yaitu istri yang solehah. Kalau ada dua orang nih yang disuruh membandingkan ya, satu punya istri solehah, tapi biasa-biasa saja hartanya. Dan yang kedua punya harta yang sangat luar biasa banyak, tapi istrinya tidak solehah. Selalu membantah, selalu mengatur, selalu tidak membuat nyaman suaminya. Ketika diajak berhubungan juga selalu enggan, dan lain sebagainya. Nah, mana yang kira-kira akan dipilih? Insya Allah semua laki-laki pasti akan memilih istri yang solehah walaupun tidak seberapa mempunyai uang atau tidak seberapa mempunyai harta, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah mengingatkan dan sudah menjelaskan ad-dunya mata, sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah, dan sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini yaitu istri yang solehah. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, hendaknya kita berjuang untuk menjadi istri yang solehah, dan itu merupakan ibadah ibu-ibu. Jangan khawatir ya, ibu-ibu melaksanakan apa yang diinginkan oleh suaminya dapat pahala. Ibu-ibu pengen masak lodeh hari ini, suaminya pengen makan sop. Ya udah, ibu-ibu ngalah. Itu kan nggak terlalu membuat diri ibu-ibu merasa kalah, diri ibu-ibu merasa bete seharian, kan nggak. Bikinin aja sop. Dengan itu insya Allah dapat pahala. Suami ibu-ibu pengen ibu-ibu pakai baju warna kuning, tapi ibu nggak suka, pengennya baju warna hitam. Ya udah, turutin aja pakai baju warna kuning. Dan itulah merupakan jihad seorang wanita, yaitu menuruti keinginan suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tujuan pernikahan berikutnya yaitu melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Dan itu adalah tujuan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menikah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membanggakan kita semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari kiamat nanti. Tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menikahi perempuan yang lemah lembut dan mampu punya anak banyak. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena Rasulullah akan membanggakan kita di hadapan orang-orang lainnya ketika di hari kiamat nanti dengan banyaknya umat-umat beliau. Jadi tujuan ibu-ibu itu sangat mulia sekali. Tujuannya menikah yaitu untuk mendidik generasi-generasi yang robbani. Jangan kita terlalu semangat menyekolahkan mereka di sekolahan umum, mengursuskan mereka bahasa Inggris, bahasa Mandarin, matematika, dan seterusnya, sampai kita melupakan yang utama yaitu mengajari mereka iqra, mengajari mereka ngaji, mengajari mereka wudhu yang benar, mengajari mereka sholat yang benar, dan seterusnya. Oleh karena itu, tujuan dari menikah yaitu untuk menjadi madrasah. Karena madrasah pertama seorang anak adalah ibunya. Al-ummul madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolah yang pertama bagi anaknya. Kalau kita menyiapkan ibu tersebut dengan persiapan yang baik, maka sesungguhnya kita telah menyiapkan satu generasi yang sangat luar biasa hebat. Jadi, untuk menyiapkan satu generasi yang hebat, kita perlu menyiapkan istri-istri yang solehah. Dan kita perlu tahu, ibu-ibu sekalian, anak-anak yang lahir dari rumah tangga yang soleh dan solehah, dari rumah tangga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
akan menjadi amal jariah bagi ibu-ibu sekalian. Kalau bisa yang ngajarin Al-Quran itu ibu-ibu sekalian. Yang ngajarin mereka membaca Al-Fatihah itu ibu-ibu sekalian. Karena apa? Minimal 17 kali mereka membaca Al-Fatihah di dalam sholat, ibu-ibu yang dapat pahalanya, bukan guru ngajinya yang dapat pahalanya. Karena apa? Karena yang ngajari Al-Fatihah kita sendiri di rumah. Yang ngajari kita membaca ayat kursi, yang ngajari anak-anak kita membaca ayat kursi, yang kita ibu-ibu ini. Atau yang ngajari membaca juz amma yang sering mereka baca ketika sholat, ya ibu-ibu sekalian. Dengan itu menjadi amal jariah yang ketika kita semua sudah berada di alam kubur, ternyata kita masih dapat transferan pahala. Oh, dari mana ini transferan? Siapa ini yang memberikan saya pahala? Oh, ternyata anak saya yang saya ajari membaca Al-Fatihah. Setiap hari dia membaca 17 kali. Belum lagi kalau dia sholat sunnah dia membaca Al-Fatihah juga. Belum lagi kalau dia membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin yang mengajarkan tentang agama, yang mengajarkan tentang membaca Al-Quran, yaitu kita-kita sebagai orang tuanya. Kita maksimalkan agar pahala tersebut selalu mengalir kepada kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semua ya hadisnya dan kita sering dengar. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salat. Kalau anak Adam meninggal, maka semua amalan-amalannya terputus kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Yaitu yang tidak terputus sedekah jariyah, seperti kita membangun masjid, kita menyumbang untuk pembangunan santren dan lain sebagainya, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada. Jadi tujuan kita memberikan mereka sekolah yang baik, sekolah yang mengenal agama, ini satu aja sebetulnya. Ketika kita meninggal, kita didoain. Ketika kita meninggal, tahu-tahu ada yang mewakafkan Quran atas nama orang tuanya. Tahu-tahu ada yang membangun masjid atas nama bapak ibunya. Tahu-tahu ada yang memberikan sedekah atas nama orang tuanya. Bahagia nggak kita? Bahagia, pasti bahagia sekali. Dibandingkan orang yang hanya fokus anaknya dididik bahasa Mandarin, matematika, fisika, dan lain sebagainya, namun ketika meninggal tidak mendoakan kita, malah justru tidak pernah berziarah kepada kita selama dia masih hidup. Oh, saya sibuk dengan karir saya sibuk dengan kerjaan saya, dan itulah yang tidak kita inginkan pastinya. Kita menyekolahkan anak tinggi-tinggi, tujuan kita adalah agar mereka bisa berbakti kepada kita ketika kita masih hidup dengan menziarahi, memberikan apa yang mereka inginkan, berusaha menuruti apa yang mereka hajatkan, dan ketika kita sudah meninggal dunia dengan cara mendoakan kita dan memberikan sedekah untuk kita. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan kisah-kisah inspiratif bagaimana istri-istri solehah. Salah satunya yaitu istri Rasulullah SAW bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, yang mana Rasulullah tidak pernah menikah lagi ketika beliau masih hidup. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mendapatkan kenyamanan yang luar biasa. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Inni ruzqtu hubbaha." Sungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan terhadap Khadijah. Bahkan suatu saat pernah Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu karena Rasulullah SAW potong kambing dan memasak diberikan kepada teman-temannya Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Wah Rasulullah, kan Khadijah sudah meninggal. Ngapain lagi kau undang teman-temannya dan engkau memberikan? Karena ini rusin cukup bahas, aku mendapatkan kecintaan yang sangat luar biasa kepada Khadijah. Khadijah, bayangin ibu-ibu, dakwah suaminya di backup. Di backupnya dengan cara apa? Di backupnya dengan cara duit. Di backupnya dengan cara support. Ketika Rasulullah SAW ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk pertama kali, dan kita tahu bahwasanya malaikat Jibril mempunyai situmi adijana 600 sayap dari ujung barat ke ujung timur. Ketika itu Rasulullah SAW sangat takut sekali, sangat takut, dan beliau turun dari gua Hira dan beliau mengatakan kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku."
Nah, ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha membackup, mensupport bahwasanya Rasulullah SAW, engkau ini pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba besok kita ke pamanku. Maka diajaklah ke Waraqah bin Naufal yang merupakan seorang pendeta, yang merupakan keluarga dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, kalau andai kata aku masih hidup ketika engkau dituruni risalah ini, maka aku akan ikut dalam agamamu. Ini katanya pendeta ini, bahwasanya aku akan ikut dan aku akan mensupport agama Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad. Jadi seorang istri dia harus mensupport suaminya dalam berdakwah dengan cara apapun. Dia punya uang, disupport dengan uang. Kalau istrinya kaya misalnya, suaminya tidak terlalu kaya, disupport dengan uang. Kalau dia tidak terlalu banyak punya uang, ya dia support dengan apapun. Misalnya suaminya ingin beribadah, ingin berdakwah dan lain sebagainya, disiapkan. Apa yang perlu disiapkan. Dan itu insya Allah merupakan amal jariah juga bagi ibu-ibu sekalian. Kemudian di antara sahabiah lagi ada yang diperintahkan oleh suaminya untuk ngurus kuda, Bu. Kuda, Bu. Bukan motor, Bu, ya. Bukan disuruh nyuci motor, itu bukan. Kalau ibu-ibu tidak ada yang disuruh nyuci motor sama suaminya. Ini disuruh untuk mengurus kuda karena suaminya ini sangat sayang sekali kepada kudanya, dan beliau mau dengan sangat legowo, dengan sangat berlapang dada mengurusi kuda tersebut. Padahal kita tahu sama-sama ya, kuda mungkin kotor, jijik dan lain sebagainya. Namun dengan keikhlasannya seorang istri tersebut menjadikan dia istri yang soleha, yang mampu untuk menyenangkan hati suaminya. Kalau contoh sangat banyak sekali ya, contoh-contoh yang pasti kita tidak akan mampu membahasnya dalam satu pertemuan. Salah satu contohnya yaitu Ummu Sulaim ketika itu putra beliau meninggal dunia dan suaminya sedang tidak ada. Ketika itu suaminya sedang safar, dan ketika safar Ummu Sulaim mengatakan, jangan ada yang ngasih tahu tentang kepergian anakku ini yang meninggal ini kecuali aku. Dan kalian semua diam. Jadi ketika istrinya datang, ketika suaminya datang, kemudian masuk ke dalam rumah, nggak langsung dikasih tahu, tapi disiapin makan dulu oleh Ummu Sulaim. Setelah sudah kenyang, beliau berdandan Ummu Sulaim ini. Akhirnya menarik suaminya. Kemudian suaminya mendatanginya pada malam hari dan terjadilah hubungan dan lain sebagainya. Setelah selesai, suaminya sudah tenang, suaminya sudah kenyang, perutnya sudah kenyang juga biologisnya, sudah tersalurkan syahwatnya, baru dikatakan bahwasanya anak kita meninggal dunia. Kira-kira bisa nggak kita seperti itu? Nggak bisa, karena susah sekali. Tapi ini adalah contoh yang sangat real yang bisa kita tiru, bahwasanya berusaha maksimal mengedepankan segala sesuatu demi suami. Akhirnya sudah selesai, suaminya menerima dengan lapang dada. Karena sudah dipuaskan semua apa-apa yang dia inginkan di perutnya, kemaluannya dan lain sebagainya sudah selesai. Jadi suaminya bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Terus setelah itu beliau juga sempat kesal juga ya, kenapa nggak dikasih tahu dari awal. Akhirnya beliau mendatangi Rasulullah SAW dan didoakan, insya Allah engkau akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang lebih soleh, yang lebih baik daripada anak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang meninggal dunia. Dan setelah itu Ummu Sulaim dan suaminya diberikan anak yang menjadi qurratu a'yun atau menjadi penyejuk mata bagi kedua pasangan suami istri tersebut. Jadi ada sedikit tips bagi ibu-ibu sekalian, kita harus menjaga niat setiap hari ya, karena niat itu suka berubah ibu-ibu ya. Sekarang niat kita Masya Allah, besok kita lagi kesel sama suami kita berubah lagi niat kita. Ngapain gue ngurusin dia, dia baru datang juga. Dia siapa sih, bukan keluarga saya, bukan ini saya. Dan itu kita perlu mengubah lagi, memperbaiki niat kita lagi, yaitu kita ngurusin suami kita, ngurusin laki kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian, kalau kita menjadikan suami kita raja, secara otomatis dia akan menjadikan ibu-ibu sebagai ratu. Gak mungkin ya kalau orang atau suami itu dibaikin terus dia selalu membalas dengan berbuat jahat, itu gak mungkin. Pasti kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ibu-ibu gak usah nunggu dulu. Oh kalau dia gak baik, ngapain kita baikin? Ibu-ibulah yang memulai dengan kebaikan tersebut, yang mana insya Allah akan dibalas oleh pasangan kita atau oleh suami-suami dengan
kebaikan tersebut. Jadi itulah pentingnya untuk menjaga niat setiap hari, memperbaiki niat setiap hari. Kemudian juga kita membangun komunikasi dengan adab, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlemah lembut kepada pasangan kita, kepada suami kita. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjelaskan khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tips dan saran yaitu perbanyak sabar dan perbanyak memaafkan pasangan. Gak ada rumah tangga yang tanpa ujian, tuh gak ada. Semuanya pasti ada ujian. Dan ujian itu adalah ladang pahala bagi kita semua. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga menuruti perintah suami-suami kita selama perintah tersebut sesuai dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyelisihi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan. Bismillah, jika istri merasa nafkah materi dari suami tidak cukup untuk kebutuhan tersier istri, kalau istri mencari pemasukan sendiri untuk itu, apakah bentuk dari tidak bersyukur atau kurang qanaah? Ya, ini penting nih ya ibu-ibu sekalian ya. Perlu diketahui bahwasanya ibu-ibu adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Janganlah seorang tulang rusuk menjadi tulang punggung, karena itu menyelisihi fitrah. Perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian bahwasanya kalau suami kita tidak mampu secara finansial, oke lah, kita tidak mengapa untuk membantu suami dalam hal ekonomi. Namun kalau suami kita sudah mampu secara finansial, setidaknya semaksimal mungkin kita berusaha untuk tidak terlalu melibatkan diri kita dalam bisnis, dalam kerja, dalam hal-hal lainnya. Mungkin kecuali ya hal-hal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin seperti dokter persalinan, itu perempuan jauh lebih mulia ya dibandingkan laki-laki. Kemudian guru-guru di pondok pesantren misalnya, atau guru-guru yang mengajari para wanita muslimah dan lain sebagainya. Namun tentu itu tidak boleh mengganggu aktivitas rumah tangga ibu-ibu. Kalau itu mengganggu aktivitas rumah tangga, maka sebaiknya dihindari atau ditinggalkan. Dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu-ibu mencari nafkah sendiri, apakah itu termasuk tidak qanaah? Jawabannya tergantung. Karena qanaah itu di diri kita masing-masing. Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kita berusaha untuk menjadikan dan hati kita ini lapang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu malikud dunya sawa. Tidak ada bedanya kita sama raja-raja di Arab, raja-raja dimanapun. Tidak ada bedanya kita. Karena apa? Karena kita sama-sama melapangkan dada kita, bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari nikmat. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kita selalu kalau bisa ya, selalu menghafalkan doa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan di dalam Al-Qur'an. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk bersyukur. Gak semua orang bisa bersyukur. Perlu berusaha untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardha, dan berikanlah aku kemudahan untuk selalu berbuat amal kebaikan yang engkau ridhoi. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau bisa untuk tidak kerja dan mendapatkan nafkah dari suami, tentunya nafkah yang dimaksud adalah nafkah merupakan sangan, merupakan
Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, dan papan itu adalah merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Nah, kalau skincare, kalau lipstick yang mahal, kalau baju yang sangat bagus dan lain sebagainya, itu adalah tidak wajib. Namun andai kata suami memberikan itu kepada istri, dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khairukum di ahli, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik kepada pasangannya. Jadi rumah yang dimaksud adalah dia meninggalkan atau meninggali istrinya di sebuah rumah. Rumah tidak harus besar, bisa kontrak, bisa ngekos. Yang penting dia meninggali istrinya di tempat yang layak. Kemudian dia memberikan pakaian seperti apa? Pakaian kata ulama 1 kali setahun minimal. Kalau mau dibelikan lebih dari 1 kali setahun ya nggak apa-apa, lebih baik lagi. Kemudian juga makanan yang ia makan sehari-hari. Kemudian saya sudah menikah tapi belum diberikan keturunan kepada Allah. Apakah boleh jika saya berpikir ini cara Allah menyelamatkan pernikahan kami dan meringankan kami dari hisab? Barakallahu fikum. Kami doakan untuk pasangan-pasangan yang belum dikaruniai anak agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dzurriyyatan thayyibah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang soleh dan solehah kepada mereka. Namun ibu-ibu yang belum dikaruniai anak, jangan khawatir. Saya sendiri ngelihat banyak orang-orang yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sangat bermanfaat untuk orang banyak. Ada satu, dia mudir pesantren ya, atau pimpinan pondok, beliau belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anaknya banyak, yaitu ribuan satu. Yang mampu dia didik, yang kemungkinan kalau dia punya anak, dia akan terpecah konsentrasinya. Dia mendidik anaknya kandung dan dia mendidik santri-santrinya. Justru barokah sekali waktunya dia untuk mendidik semua santri-santrinya. Dan ada juga orang yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sangat bermanfaat untuk sosial, untuk masyarakat, untuk dakwah, membantu dalam segala macam apa-apa yang dibutuhkan dalam bidang dakwah. Jadi kita tidak usah berkecil hati, kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita punya anak, kita memanfaatkan waktu luang kita untuk hal-hal lainnya yang bermanfaat. Ya mungkin mengajarlah, atau mungkin berbuat apapun yang bermanfaat. Misalnya setiap hari kita ngambil ceramah dari YouTube-nya Ustadz Fulan, kemudian kita share. Yang kemungkinan itu tidak mampu kita lakukan kalau kita mempunyai anak, kita sibuk sama anak kita sibuk sama suami kita. Kita mampu mungkin untuk mengejar hafalan. Saya belum 30 juz nih, saya belum punya anak, saya target insya Allah bisa hafal 30 juz, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ana mau bertanya apakah Ana termasuk durhaka jika Ana menolak permintaan orang tua Ana untuk melunasi hutang orang tua. Dahulu anak sering tentunya anak laki ini yang lebih wajib untuk melunasi hutang orang tuanya apabila orang tuanya tidak mampu lagi untuk melunasi hutang. Dan ketika meninggal dunia, maka semua ahli warisnya wajib untuk melunasi hutang orang tua. Nah, kemudian ibu ini menceritakan bahwasanya banyak keperluan, mungkin uangnya habis untuk bayar SPP, sekolah, dan lain sebagainya. Apakah termasuk durhaka jika menolak permintaan orang tua untuk melunasi hutangnya? Insya Allah tidak termasuk durhaka karena nggak punya duit kan, nggak punya uang. Kalau punya uang, insya Allah dibantu lah. Nggak mungkin orang tua sendiri yang sudah berusaha mendidik kita, membesarkan kita nggak bantu kan nggak mungkin. Tapi pasti ini dia tidak membantu karena banyak kebutuhan lainnya. Disampaikan aja ibu dengan baik-baik ke orang tuanya bahwasanya perekonomian kami mengharuskan untuk membayar uang sekolah lebih dulu. Mama doakan, Papa doakan, mudah-mudahan kami diberi rezeki lebih. Insya Allah kita bisa menyumbang sedikit harta kita untuk melunasi hutang dari Bapak dan Ibu. Itu jadi disampaikan secara pelan-pelan. Allahu a'lam. Bismillah, jika seorang anak dijodohkan orang tuanya yang notabene suami atau calon suami yang mau dijodohkan tersebut sudah memiliki anak, dan anak dari calon suaminya tersebut seumuran dengan wanita tersebut dan menentang pernikahan tersebut,
Ketika anak-anak dari calon suami bertanya kepada wanita tersebut hanya menjawab, pertanyaannya, apakah berdosa si wanita ini telah mengganggu dan merusak rumah tangga laki-laki tersebut? Dan bagaimana menurut Ustaz saran yang baik untuk anak-anak jadi korban pernikahan ayahnya tersebut? Ya, jadi memang pernikahan yang dijodohkan, namun dia sudah mempunyai anak yang sangat besar ya. Jadi di sini walinya yang harus menimbang, wali dari si perempuan. Jangan sampai wali itu melihat bahwasanya anak saya umur 20. Oh itu calon suaminya umur 50. Jadi nggak apa-apa dikawinin aja deh, yang penting dia kan tajir. Nggak boleh begitu. Jadi walinya harus bijak. Itulah kenapa dalam pernikahan itu laki sama laki ijab kabul itu. Bukan laki sama perempuan. Laki wali dari perempuan dan calon suami yaitu sama-sama laki. Karena apa? Karena ketika ada permasalahan di antara suami istri, perempuan ini punya backup. Siapa backupnya? Yaitu ayah kandungnya. Kalau ada ayah kandungnya, kakek kandungnya. Kalau nggak ada, saudara kandungnya, dan seterusnya. Jadi tujuannya dari menikah itu perlu ditimbang maslahatnya. Kalau memang wali tersebut mau menikahkan putrinya dengan alasan maslahat, insya Allah itu tidak mengapa ya. Ketika perempuan tersebut juga ridho. Jadi perlu dimintai keridhoan. Jadi jangan sampai putri kita umur 18 didatangi oleh satu orang laki-laki yang kaya raya, misalnya umur 55 atau 60, dan kita dengan gampangnya langsung memberikan izin tanpa kita menanya kepada anak perempuan kita, itu dolim dan itu tidak boleh. Dan apakah dalam kasus ini dikatakan merusak pernikahan orang lain? Wallahu a'lam ya, ini nggak dipisahkan di sini apakah beliau menjadi istri kedua atau menjadi istri pertama. Wallahu a'lam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Agak susah juga nih untuk menjawabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan keluarga tersebut. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kalau tidak ada, oh ada. Langkah apa yang harus dilakukan seorang istri ketika di tengah perjalanan pernikahan visi misi suami dan istri mulai tidak sejalan? Suami terlalu cenderung kepada bisnis sehingga mengabaikan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Nah itulah yang dinamakan istiqomah, dan istiqomah itu susah, ibu-ibu ya. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengulangi doa ini, yaitu Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu. Ya mustarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, pergikanlah atau arahkanlah hati kita ke arah yang engkau ridhoi, yaitu ketaatan kepadamu. Jadi itulah pentingnya doa. Kalau di tengah perjalanan sudah tidak visi misi lagi, tentunya kita saling mengingatkan. Tentunya mengingatkan ke suami itu tidak bisa kita mengingatkan seperti kita mengingatkan kepada anak ya. Kita menggurui anak itu tidak bisa. Kita perlu menyampaikan kepada suami dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan, dan dengan sering-sering. Maksudnya bukan satu kali nyampaikan terus udah, enggak. Tapi kita sampaikan berkala ya, sepekan sekali, 2 pekan sekali. Ketika ada kajian, Mas atau Bang, tolong dong ajak saya ke kajian ini. Padahal maksud kita agar suami ikut dalam kajian tersebut dan suami itu mendengarkan tausiah dari Ustaz. Kalau ada link YouTube bisa dikirimkan ke suaminya.
Mas kalau lagi kosong, lagi senggang di kerjaan, tolong dong dengerin ini bagus loh kajian ustadznya dan lain sebagainya. Jadi banyak cara, dan tetap kita harus berdoa kepada Allah karena semua yang menggerakkan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Suami memang bisa berpaling dari visi misi awal, namun bisa juga dia kembali lagi karena doa seorang istri. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Anda ingin bertanya tentang sahnya talak 3 jika suami sudah dengan sengaja melakukan KDRT agar cerai karena janjinya jika melakukan lagi maka ia akan ceraikan istri. Juga saat berada di kantor polisi, sang suami sudah menyebut depan wali dan depan polisi bahwa suami akan menceraikan istri. Apakah ini sudah termasuk talak 3? Wallahu a'lam. Yang ditanyakan tadi jawabannya adalah ada namanya menjatuhkan talak dengan syarat. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, kalau kau ke rumahnya Bu Siti, jatuh talak 1. Jadi setiap dia ke rumahnya Bu Siti, otomatis walaupun suaminya tidak melafalkan talak, otomatis jatuh talak 1. Dia ke rumahnya Bu Siti lagi, ya dia jatuh talak 2. Dia ke rumahnya Bu Siti lagi dan dia jatuh talak 3. Itu ada namanya kullama. Kullama berapapun kamu ke rumahnya dia, maka jatuh talak. Misalnya suaminya mengatakan, kalau engkau keluar malam di atas jam 10 tanpa izin sama saya ceraikan kan, atau saya jatuhkan talak 1. Dan setiap dia keluar di atas jam 10 maka jatuh talak. Nah kalau dalam lafaz ini dia tidak melakukan KDRT, dan ketika dia KDRT maka dia mensyaratkan jatuh talak, ya berarti setiap dia melakukan KDRT jatuh talaknya. Dan kalau dia melakukan KDRT lebih dari 3 kali maka jatuh talak 3. Wallahu a'lam. Dan sepertinya kalau sudah seperti ini rumah tangganya, ya alangkah baiknya untuk mengakhiri juga ya. Kalau misalnya sudah KDRT berkali-kali, dia tidak taubat, dia tidak memperbaiki diri, insya Allah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan ibu tersebut pasangan yang lebih baik ke depannya, bisa jadi. Karena perceraian itu tidak semuanya buruk. Ada perceraian yang buruk, ada perceraian juga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Misalnya suaminya naudzubillah min dzalik selalu narkoba, selalu minum minuman keras, tidak pernah sholat dan lain sebagainya. Nah kalau seperti ini sudah dinasehati tidak berubah, apa gunanya untuk dipertahankan? Justru dengan pisah insya Allah jadi lebih baik. Misalnya setiap hari suami istri debat terus, berantem terus di depan anaknya. Ketika dia berpisah, yang si anak nggak dengar omelan lagi dari istrinya atau dari ibunya ngomelin suaminya, yang anak itu juga tidak mendengarkan lagi dari bapaknya yang marah-marahin ibunya. Jadi tidak semua perceraian itu buruk. Bisa jadi dengan perceraian itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan pasangan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.